Ekosistem kebudayaan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan perlu katalisator agar tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Sahabat budaya, sebuah peristiwa penting tengah digelar. Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Seni Budaya Nusantara atau DPP KSBN. Acara ini berlangsung di Kirana Ballroom Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Upaya memajukan kebudayaan menurut Ketua Umum KSBN Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Hendarji Supanji SH sangat penting. Eksistensi dan urgensi Pranata Budaya sebagai sarana mengekspresikan dan mengapresiasi budaya merupakan hal yang tak dapat ditawar. Ini akan tetap berproses. Ya. Jadi masih ada kelanjutan, tetapi nanti suatu saat pasti akan terwujud. Tapi terwujudnya ini lewat suatu proses. Sehingga mungkin November itu sosialisasi 4 pilar dengan ceramah-ceramah dulu dari MPR kepada DPP. Kemudian setelah itu ada rapat pimpinan MPR, pimpinan sosialisasi. Kemudian pimpinan itu mengolah surat yang pernah disampaikan oleh DPP KSBN tentang bagaimana Festival Seni Budaya Nusantara itu menjadi sajian dari sosialisasi 4 pilar. Jadi bukan tarian kemudian ada ceramah, bukan, tapi tarian itu membawakan cerita-cerita yang terkait dengan 4 pilar kebangsaan. Ini akan lebih menarik dan sekaligus pada saat seni di atas panggung pertunjukan tadi dimainkan, tentu akan banyak penonton. Nah, 10 objek kebudayaan tadi diantaranya kan juga ada yang masuk di sektor UMKM. Itu kita gerakkan semuanya. Dengan demikian maka sosialisasi 4 pilar itu juga menjadi bagian dari menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sehingga ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan ideologi itu akan terwujud di masa datang. Ujung-ujungnya adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Walaupun itu melalui satu proses yang panjang, tetapi masyarakat adil dan makmur itu harus tercapai. Itulah komitmen nasional, itulah national interest itu masyarakat adil dan makmur, keadilan dan kesejahteraan. Intinya ke sana nantinya. KSBN telah melakukan berbagai tindakan nyata, menangani berbagai kegiatan budaya secara lebih sistematis sejak dan setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan disahkan. KSBN ikut membangun pranata kebudayaan, memberi pencerahan, pemikiran, dan jalan baru bagaimana budaya Indonesia berkembang. KSBN telah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan visitasi, sosialisasi, dan supervisi berbagai kegiatan berbasis seni budaya di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga melakukan lawatan budaya ke berbagai negara, antara lain ke Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa Timur, Eropa Tengah, Eropa Barat, Afrika Utara, Afrika Barat, serta beberapa negara di Asia. Tahun 2023, KSBN akan menggelar peringatan Hari Musik Nasional, Hari Tari Sedunia, dan menggelar Festival Budaya Nusantara. KSBN berusaha mengundang UNESCO. Upaya tersebut antara lain dalam rangka mempercepat proses agar alat musik kolintang dan reog Ponorogo segera diakui sebagai warisan budaya tak benda di Badan PBB. Kolintang dan reog itu kan sudah bertahun-tahun diperjuangkan untuk diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda asal Indonesia. Tetapi sampai hari ini kan belum goal. Sehingga kita akan berjuang. Kebetulan mantan Direktur Sejarah Dirjen Kebudayaan sekarang Bu Triana itu masuk menjadi Deputi 1 KSBN. Nah, saya minta Bu Triana untuk ikut memperjuangkan, karena beliau kan mantan pejabat di Dirjen Kebudayaan, memperjuangkan bagaimana agar yang sudah diperjuangkan itu bisa diakui oleh UNESCO. Caranya seperti apa? Kita diajari caranya, gitu ya. Terus
tolong bisa juga UNESCO diundang pada saat event-event ini. Nah, cara mengundangnya kan tentu lewat Kementerian Kebudayaan. Ini pendidikan dan kebudayaan. Ini yang harus akan kita lalui, kita harus berjuang. Tapi berjuang itu kan harus tahu caranya. Nah, caranya lewat pejabat-pejabat yang dulu pernah mengelola Dirjen Kebudayaan, antara Pak Haryontoro. Pak Haryontoro kan dulu Dirjen Kebudayaan. Bagaimana caranya agar ini diakui oleh UNESCO? Sehingga jalan itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena yang mantan Dirjen Kebudayaan juga sudah jadi pengurus, yang mantan direkturnya Eselon II juga jadi pengurus. Nah, ini semoga ini semakin mengkristalkan perjuangan menuju ke UNESCO. Internalisasi nilai-nilai kebangsaan saya kira sangat penting ya untuk seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, KSBN sebagai entitas komunitas yang bergerak dalam bidang seni dan budaya tentu menjadi elemen penting dalam rangka turut mensosialisasikan 4 pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Saya kira KSBN tentu akan memiliki program-program yang sinergis ya dengan apa yang dilakukan oleh MPR dan tentu stakeholder lainnya. Oleh karena itu tentu saya memberikan apresiasi terhadap KSBN yang memiliki kepengurusan ya sangat representatif bahkan di wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten kota. Nah, tentu ke depan harapannya KSBN akan lebih ya konkret untuk bisa mengimplementasikan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang merupakan jati diri bangsa kita, bersinergi dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah. Saya kira harapan kita semua, KSBN akan terus bisa melakukan itu, sehingga apa yang kita harapkan memiliki bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan sebagai penopang untuk kepribadian di bidang-bidang lainnya tentu, tidak hanya di bidang budaya, tapi juga bidang politik, bidang ekonomi, dan lain-lain akan terwujud. Sahabat budaya, ke depan KSBN terus menyinergikan semua potensi untuk bergerak, sekaligus membangun kesadaran masyarakat, memastikan ekosistem kebudayaan berjalan, memacu generasi muda untuk tumbuh melampaui pencapaian generasi sebelumnya. Cintailah budayamu dan hargai budaya orang lain. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Orang TV, membangun spirit inklusif. Orang TV, membangun spirit inklusif. Kunjungi website kami di www.humaniora.id.